Yes, nang kono wae ra apa-apa. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya sebagai warga negara Indonesia. Ya, namanya siapa? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yunita Pangesti dari UNES. UNES. Ya. Aslimu ndi? Aslinya Banjarnegara. Banjarnegara. Boso Banjar dipakai, silakan monggo. Ngapak sih dia, aku paling seneng. Betul. Oke. Kita kangelan iku, Kang. Oh. Ya wis tak bahasa Indonesia gak apa-apa. Baik. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan kita membahas tentang kaya dan miskin ya Ustadz. Izin bertanya, jadi beberapa waktu lalu itu saya sempat terpantik dengan kata-kata influencer yang berkata bahwa orang miskin itu karena mereka bodoh dan tidak berusaha. Nah, menurut saya di realitanya itu banyak orang yang berusahanya tidak kurang seperti sampai pagi buta itu masih tetap bekerja, tapi mereka tetap pada kondisi yang ya miskin. Bahkan mereka bekerja itu bukan bertujuan untuk membeli mobil mahal, rumah mewah, tapi hanya sekedar untuk bertahan hidup untuk hari esok. Nah, menurut saya di sini kemiskinan struktural itu terlihat sangat jelas Ustadz. Jadi banyaknya individu yang miskin itu bukan karena kurang usaha, tapi karena sistem yang tidak memberikan kesempatan yang adil untuk berkembang. Nah, itu kan ada kaitannya juga jadi dengan kebijakan penguasa ya Ustadz. Nah di sini bagaimana pandangan Ustadz tentang fenomena tersebut gitu? Karena setiap orang pasti ya punya keinginan untuk menjadi kaya dan berkecukupan. Tapi kalau kondisinya seperti kita sebagai warga negara Indonesia itu bagaimana pandangan Ustadz? Terima kasih. Sinusoid. Jadi gini, dari zaman dulu sejak ada manusia sampai nanti akhir zaman, kaya dan miskin itu gak akan hilang. Ya wong donya ngene iki, ana sing sugih, ana sing kere. Kita tahu putih itu harus ada hitam. Kita tahu ada malam harus ada siang. Itu keduanya gak akan selesai. Memang urip donya wis ngene iki. Ana sing sugih, ana sing kere, ana sing sedengan, ya hidup seperti ini. Tapi Anda jangan melihat dari satu sisi ya. Saya sudah melihat ada orang kaya, rata-rata ya asalnya orang duwe. Yang tadi yang saya ceritakan tadi kan bos pemborong tol. Itu asalnya juga orang miskin. Bekerja di Jakarta, merantau, punya modal, terus usaha apa, naik. Atau sebelah rumah saya itu profesinya sekarang pengepul rosok. Ada temannya itu asalnya juga pencari rosok. Pencari ini gitu, botol-botol bekas ini loh. Lebok gitu. Duit, akhirnya terus pengepul sedikit, akhirnya pengepul banyak. Karena kalau pengepul kan dia di rumah membeli orang kan, terus nanti dijual. Itu meningkat. Asalnya nggak punya rumah, itu suatu tanah, suatu rumah. Artinya semua itu step by step. Jangan Anda terlalu kecil hati. Wah Pak, lah anak mau kerja ngono tok terus nanti sugih kapan Pak? Ya harus memang berusaha, ada ikhtiar merubah nasib dan ada doa yang perlu dilangitkan terus menerus, itu yang penting. Ya, jangan kecil hati. Pak saya itu anaknya petani, saya mau apa mungkin saya bisa kaya? Semua punya kesempatan untuk kaya, semua punya kesempatan untuk menjadi orang yang sukses, tergantung kita mau atau tidak. ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita mau cekelane gitar tok ngene iki. Wah. Tapi follower-e wakeh. Wah, akhirnya ngendos kono, ngendos kene. Lah, itu lumayan duitnya lho. Nak payu kabeh, nak payu dodol barang iki cilok. Iki nak payu duitnya akeh, dodol cilok itu lho. Dodol bakso pentol. Pokoke segala lah. Iku yo tak telusuri. Sampeyan kadang mikir lah, ana wong dodol ayam goreng, tulisannya padha to? Ayam goreng, bebek goreng, ngisore apa? Lamongan. Gebere padha wae. Rasane kan ya mirip-mirip, tapi kadang aku yo mikir, lah yo sing kono ki aku tau njajal watos ra genah ya untukku ra aku kok laris men. Kadang kan nalar itu kadang nggak bisa menerima antara yang kita makan dengan terus ono kono ke jane enak, tapi kok ora pati laris. Nah, ikilah sejenengane rezeki.
Kalau dalam bahasa Al-Quran, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu yang melapangkan rezeki seseorang dan Allah juga yang menyempitkannya. Jadi ada faktornya Allah. Maka jalur langit itu penting. Ngelobi sing duwe rezeki ini penting. Ojo mengurusan rezeki sing mbok urus, sing duwe rezeki itu loh, diurusi sih. Jangan kalau baca di Quran itu, jangan mungkin soto iskal. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, solusinya ternyata kata orang falyunfik infak. Ayat ini ditutup saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Ini kan ada orang bertanya, loh Pak, duit angel Pak malah kon ngetoke duit. Tak jawab. Orang itu kalau mancing pengen apa? Hah? Pengen ikan kan? Modal enggak? Modal apa? Pancing, terus umpan, itu umpan ki ono kalane urang, terus apa nih? Cacing, kan duit umpan, podo. Sedekah pagi, subuh itu openi, sedekah subuh, khususnya dino Jumat. Nonton duit. Nanti Allah yang akan menggerakkan alam ini. Wis to, percaya. Termasuk sing nikah, segera menikah. Karena an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Ndelalah ono. Ora ono wong sugih blegeda durung di bojo, jarang. Rata-rata wong di bojo, punya istri, punya suami, dia minta kepada Allah, Allah berikan jalannya. Nah, ojo malah wis tuwa mikir aku dengan siapa? Suamiku siapa? Dilamar iki dia kurang ini, dia kurang ini, serah rampung. Karena nikah itu kan biasanya ngono itu, dia tuh janjane iki ya apik ning kurang dhuwur. Sehingga jane iki ya ayu ning goblok. Sehingga jane iki ya pinter, ayu ning gualake malaikat. Kuwi jane ireng welek tapi nganu. Warisane akeh ra genah, sugih kuwi. Ora ana rampunge, Mas. Nah, solusine istikharah itu nyuwun kepada Allah ditunjukkan mana. Tiba-tiba malah ngimpine karo mbahne. Nah, ya kawin karo mbahne malah warisannya akeh to dan malam pertama langsung mati. Masya Allah. Gimana? Nah, tadi jangan kecil hati, ya. Tetap langitkan doa, ikhtiar, cari peluang. Bismillah. Dan tak teliti rata-rata yo tadi faktor doa tadi itu loh. Allah yang akan mendatangkan rezekinya. Tak ceritani. Ning Kulon Progo, tahu enggak Kulon Progo itu mana? Jogja ya. Yang menceritai saya ini umurnya sudah 80, sekarang sudah wafat. Mas Inam tak ceritani Mas Inam. Nggih Bapak, pripun? Tonggoku yo ana wong pengin haji. Ora di duit. Terus anaknya sudah mentas semua. Akhirnya sepakat pengen jual rumah. Udah rumah ini dijual untuk haji. Kan pengen toh, pengen tunggu toh ya Allah, karena duit haji. Allah datangkan itu orang membeli rumahnya. Dikai duit, tapi dia nggak mau transaksi di notaris. Alasannya apa? Sudah, jangan penting haji dulu. Nanti transaksi urusan surat menyurat nanti setelah ada pulang haji. Setelah pulang haji, nomor teleponnya dilacak ra iso. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. KTP-nya itu dilacak ternyata Ayu Ting Ting alamatnya palsu. Berarti siapa ini? Malaikat. Jebule Allah turunkan malaikat menolong ini tadi, dia bisa haji, rumahnya tidak jadi dijual. Ada lagi tetangganya itu pingin bayar SPP anaknya, sekolah di UGM itu mana itu. Dongo ya Allah, kayak ono duit ya Allah untuk membayar anaknya sekolah, UKT-nya berapa. Allah datangkan itu boleh Pak. Ning Jogja kan akeh turis loh. Pengen ngontrak rumahnya, katanya, wah ya silahkan, saya mau ngontrak, tapi jangan begini ya, nanti dibuat gini. Nah, modelnya digawe gini, sekat-sekat gini, saya pengen ngontrak sekian bulan atau sekian tahun. Oh ya, ini uangnya. Jadi renovnya dibayar, kontraknya dibayar. Bandang wis dibongkar kabeh atau wis direnov, uangnya rak teko, hilang. Duitnya sudah bisa bayar untuk UKT-nya anaknya. Berarti Allah nulungi apa? Iso bayar anaknya, yo omahe wis direnov. Ini cerita nyata di Kulon Progo itu. Subhanallah, betapa kekuatan doa itu luar biasa. Ini ojo lali, ojo ndonga,
Sidik-sidik kok ngerokok ngopi. Karo wong semua akan indah pada waktunya. Aku nak ana wong krungu ngono kuwi hawane kudu tak jenggung ndase. Wong kok seneng. Wong kok leha-leha, terlalu pasrah sama nasib itu. Ya Anda itu harus gerak ya. Faida farauta fansab. Kalau sudah ini ganti lagi. Hidup itu menyelesaikan satu masalah menuju masalah berikutnya. Itulah hidup. Kalau Anda tidak ingin menyelesaikan masalah, yo mati yo. Ya, hidup itu hakikatnya menyelesaikan satu masalah menuju Masalah baru. berikutnya. Orang duwe anak masalah, durung duwe anak masalah, wis duwe anak masalah, urung di bojo masalah, duwe bojo masalah. Bojone isih urip masalah, bojone mati masalah. Yes, gitulah hidup tidak ada selesainya. Oke, tepuk Cukup tangan. menjawab ya Kak ya. Wih, asik. Asik Kang. Ya. C, isih pengen sugih. Loh, kok ije pengen sugih? Aku tetep pengen sugih Wah, Kang. keren. Sekali lagi, pokoknya malam hari ini metu kene sugih kabeh. Amin, amin, amin. Moga Mas Wahid jenengan karena jenengan sing prologi Nggih. merangkum monggo. Ngoten. Tapi aku pengen nih Kang. Jadi aku pengen nanti habis closing langsung doa pripun Kang. Iya. Apa ya Kang? Ya. Oke. Tapi sebelum itu saya pengen tolong musiknya dulu Mas. Oke. Musiknya napa? Iya. Tapi ojo Enggak dari Son. jangan di ini dulu. Jenengan sampaikan dulu. Udah wis merangkum. Udah. Oke, lanjut monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangin satu dunia yang aneh. Semua orang punya uang, tapi semua memilih diam. Gak ada yang belanja, gak ada yang investasi, gak ada yang berbagi. Uangnya ada, tapi gak bergerak sama sekali. Dan pelan-pelan, warung tutup, usaha kecil mati, orang kehilangan kerja, bukan karena gak ada uang, tapi karena uangnya berhenti mengalir. Di titik ini kita mulai sadar, masalahnya bukan punya atau nggak punya, tapi mengalir atau menahan. Dan mungkin ini yang selama ini kita lewatkan. Allah nggak masalah kamu kaya. Yang jadi pertanyaan, kekayaanmu itu jadi jalan atau sumbatan? Karena uang di tangan orang yang tepat itu bukan sekedar harta. Dia bisa jadi makanan buat yang lapar, jadi sekolah buat yang putus harapan, jadi peluang buat yang hampir menyerah. Jadi kalau hari ini kamu masih berani berdoa, ya Allah, aku harus kaya raya, jangan berhenti di situ. Lanjutkan dengan satu komitmen. Kalau aku dikasih lebih, aku janji gak akan menahan, aku akan jadi jalan. Kalau aku dikasih lebih, aku janji gak akan menahan, aku akan jadi jalan. Kalau aku dikasih lebih, aku janji gak akan menahan, aku akan jadi jalan. Terima kasih karena dunia ini gak butuh lebih banyak orang kaya. Dunia ini butuh lebih banyak orang kaya yang bermanfaat untuk sesama. Monggo dilanjut doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah was salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnul khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan fih. Allahumma yassir lana kulla asir wa inna taysira kulli asir alaika yassir fas'aluka al-yusra wal ma'afa fid din wad dunya. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala wa ani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Kang Dar.
Sampun nih, sampun. Oke. Monggo. Tepuk tangan boleh dulurku. Ya. Baik. Pada acara nobat pada malam hari ini, insya Allah kita pulang dari sini kaya semua ya Mas ya. Amin, 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 amin. amin, amin.